Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, apa yang menjadi dasar pentingnya berthariqah bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah pada tayangan video kali ini saya akan menjelaskan secara detail. Karena itu, simaklah video ini hingga tuntas. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang maha berkuasa atas seluruh makhluknya di alam semesta. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah yang maha hidup, lagi berdiri sendiri atas anugerah yang telah dilimpahkannya kepada segenap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diakui dan diridhoi menjadi umat yang terbaik. Kedudukan seorang muslim telah diikrarkan pada setiap nabi bahwa Islam merupakan sebuah pilihan yang harus diterima bagi siapapun yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Islam di masa Nabi, sebelum Rasulullah SAW terpilih, mengakhiri kenabian seluruh manusia pilihan, menjadi pedoman dalam berkeyakinan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Kini, sejak Rasulullah yang agung diutus menyebarkan nilai-nilai kebenaran atas apa yang telah diwahyukan kepadanya, tidaklah diwujudkan dalam bentuk hanya cukup beriman, melainkan juga disertai dengan beramal saleh. Wujud amal soleh tidak dilandaskan atas pengakuan keimanan semata-mata, melainkan diaplikasikan secara syar'i mengikuti kepastian cara mengamalkannya. Pedoman Allah yang maha bijaksana ditulis dan dibaca oleh segenap kaum beriman pada kitabnya yang mulia, Al-Quranul Karim. Adalah beliau Rasulullah SAW sebagai manusia pilihan menjelaskan dan mengikuti petunjuknya untuk mengajak umat Islam dalam mengabdikan dirinya kepada Allah yang maha pencipta melalui apa yang diucapkan dan diperbuat oleh beliau dalam Al-Hadis. Sebagai umat beliau, kita yang terlahir kemudian berjuang untuk mendapati sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah yang maha mulia lagi maha berkuasa mengutus beliau yang mulia untuk memperbaiki akhlak, dari amoral menjadi bermoral, dari jahil menjadi beradab, dari gelap menuju terang benderang, kemuliaan terpilih sebagai core umatnya sehingga tampil menjadi umat yang berakhlakul karimah, berdiri di atas ketulusan hati sebagai hamba Allah yang maha suci lagi maha mulia, berada di atas muka bumi tanpa kerusakan, menjadi khalifah di muka bumi sambil membawa panji-panji kemahabesaran Allah. Allah yang maha bijaksana lagi maha berkuasa menghendaki agar kaum mukmin menjadi bertakwa dengan sebenar-benar bertakwa kepadanya. Ajakan sekaligus perintah wajib yang mengikat ini dibutuhkan perjuangan atau jihad yang bersungguh-sungguh tanpa merasa lelah dan letih. Predikat kemuliaan sang hamba sudah seharusnya demikian. Peraihan kedudukan atau makom seperti itu mustahil dicapai jika tiadanya ketulusan hati untuk mengamalkannya. Ketulusan hati atau mukhlis dalam menunaikan kewajiban tercipta sekiranya kaum mukmin berserah diri, mendahulukan kehendak Allah di atas keinginan hawa nafsu. Segala apa yang menjadi kehendaknya diikuti dan dipatuhi tanpa pembangkangan. Sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati. Umat Rasulullah SAW karena itu umat yang beruswatun hasanah, mengikuti Nabi-Nya SAW. Junjungan yang mulia dan dapat dipercaya Al-Amin adalah seorang figur yang tiada celak dan kenistaan. Mengikuti keutamaan akhlak beliau mendudukan siapapun terangkat sebagai seorang hamba mulia di sisi Allah yang maha mulia. Peribadatan yang diajarkan beliau menjamin akan keutamaan bagi pelakunya. Dilemanya justru muncul ketika umat beliau tidak mampu mengikuti keutamaan tersebut. Pilihan untuk beruswatun hasanah dihadapkan oleh kebohongan sang penggoda dalam menyesatkan seorang hamba yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alhasil, perkataan dan perbuatan umat Rasulullah SAW tidak berkiblat kepada nabinya sendiri. Bahkan sebaliknya, beribadah seorang hamba disertai dengan cara-cara iblis laknatullah alaih yang seolah benar padahal disesatkan. Kejahatan sang pembangkang telah diperlihatkan kepada kaum muslim sedemikian hingga umat Rasulullah yang mulia terlena akan kekuasaan iblis dalam menyesatkan dirinya. Ajaran yang benar dari Rasulullah SAW untuk beribadah dibarengi dengan kejahatan sang iblis. Salat yang seharusnya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, justru dengan bangga bila setiap yang dilakukannya, sekalipun jahat, ketika mereka dapat menjalankan salat 5 waktu. Lebih baik menjalankan perintah walaupun sedikit berbuat dosa. Klaim diri atas adanya keniscayaan berbuat salah bagi manusia diperkuat sehingga terbesit di dalam jiwanya. Yang penting salat dan beristighfar. Na'udzubillahi min dzalik. Justifikasi yang semacam itu tidak boleh dibiarkan. Umat Rasulullah SAW sudah seharusnya menyadari akan tipu daya iblis sang penggoda. Secara syar'i, salat harus dijalankan, tetapi hakikatnya juga tak boleh ditinggalkan. Syariah dan hakikat harus bersatu dalam menjalankan seluruh perintah Allah dan larangannya. Antara yang hak dan yang batil tidak boleh dipersatukan. Umat Rasulullah SAW berada pada keyakinan yang sama, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Kalimat thayyibah ini mengandung kedalaman fungsionalitas dalam peribadatan, bukan sebatas di tataran pengakuan di lisannya, standar lahiriah. Menjadikan kedudukan seorang muslim beriman di dalam ketakwaan membutuhkan perjuangan yang bersungguh-sungguh. Menjalankannya akan berbuah amaliyah yang berkualitas. Keimanan sang hamba akan semakin meningkat menuju puncak keridhaan Allah. Konsekuensinya adalah sang muslim sudah seharusnya memulai untuk menempuh perjalanan menuju puncak keridhaan tersebut. Inilah hakikat yang seharusnya diperjuangkan dalam beribadah kepada-Nya yang Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Akal manusia yang belum memaklumi apa yang menjadi kehendak Allah atas dirinya akan berkata bahwa peribadatan bukanlah seharusnya diperjuangkan dalam ketidakmampuan untuk memperjuangkannya. Batas-batas ketidakmampuan merupakan keniscayaan bagi umat manusia. Bukankah Allah tidak membebani hambanya melampaui batas kemampuannya? Itulah klaim orang yang merendahkan dirinya sendiri karena malas untuk berjuang. Padahal jihad merupakan salah satu ukuran bagi lahirnya apresiasi Allah kepada seorang hamba yang jelas lemah, tidak berdaya. Ajakan untuk berjihad atau berjuang di jalan Allah tak terbantahkan. Kedudukan mulia tidak dapat diraih dengan klaim-klaim ketidakmampuan. Puncak keimanan seorang hamba berada pada kemampuan memperjuangkan predikat takwa yang dianugerahkan oleh Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Untuk memperjuangkannya membutuhkan keistiqomahan. Tak ada waktu sedikit pun untuk membiarkan diri dari mengingat Allah yang Maha Pencipta. Kerinduan kepadanya diwujudkan dengan kecintaan kepadanya, tanpa merasa lelah dan lesu berjuang meraih cintanya. Bukankah manusia telah berjuang untuk meraih cinta kepada sesamanya sebagai sang kekasih? Patutkah kepadanya yang telah menghidupkan dan menganugerahkan pemberiannya dibalas dengan sekedarnya? Di manakah rasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya? Mengklaim ketidakmampuan menjauhkan diri beroleh kecintaan darinya. Ajakan bertoriko adalah ajakan kepastian. Apa maknanya? Hal ini akan menjadi bermakna sekiranya mengerti keutamaan bertorikoh. Pengetahuan torikoh adalah kepintaran seorang hamba memuji Allah yang Maha Mulia di arsy-Nya ketika dia menempuh perjalanan menuju kepadanya. Allah disebut-sebut di hatinya, seraya mengikuti dengan setulus hati apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas perintah dan larangannya. Ahli torikoh adalah para penempuh jalan yang telah ditetapkan tujuan dan arahnya saat gairah hatinya demikian menggebu ingin berjumpa menemui Dia yang dirindukan. Hakikat ibadat telah mendarah daging dalam pelaksanaan syariah yang dinadaskan pada ketulusan hatinya. Lelah dan letih menepis, bahkan menjadi semakin menguat ketika melaksanakan kewajiban kepadanya. Beban berat pun terasa semakin berubah menjadi nikmat yang tak terbayangkan oleh keterbatasan akal. Oleh karena itu, ajakan bertorikoh merupakan ajakan kepastian, karena telah jelas tujuan yang hendak dicapai dalam menempuh perjalanan yang akan diperolehnya sesudah itu.
berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Adakah seorang hamba dapat menemui Tuhannya? Adakah bahwa Musa alaihissalam tak sanggup menemuinya, tetapi umat Rasulullah SAW akan mampu menemuinya? Al-Quran telah sangat jelas mengisahkan Nabi Musa alaihissalam. Dia mohon kepada Allah yang Maha Mulia untuk menampakkan di alam realitas. Maka Allah pun berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Ajakan bertorikoh tidak seperti yang pernah dimohonkan Musa alaihissalam. Umat Rasulullah SAW diajak untuk menjumpai di arusnya, bukan di alam realitas tampak. Allah yang Maha Mulia sangat menyayangi hamba-hambanya yang tak pernah lelah dan lesu berkhidmat mengikuti perintah dan larangannya. Salah satu apresiasi Allah kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW di ayat 110 surat Al-Kahfi. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepada aku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maka ajakan bertorikoh bukanlah ajakan kepada perjuangan menuju jalan yang dimurkai dan disesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun dalam rentang waktu yang sedemikian panjang menempuh perjalanan, sang penggoda selalu saja berupaya untuk menghalangi, menggoda, menjebak, menakut-nakuti, bahkan melakukan penyerangan. Faktor penentu sesungguhnya terletak pada keistiqomahan seorang salik sendiri. Al-Quran yang mulia telah menjelaskan bahwa iblis tak akan pernah diam untuk menyesatkan anak cucu Adam alaihissalam. Akan tetapi Allah yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana telah memberi kepastian akan perlindungannya ketika sang salik berketetapan hati untuk terus melangkah dengan bersandarkan kepada ketulusan hati atau ikhlas dan bertarekah. Perkataan iblis telah ditulis di dalam Al-Quran. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Perubahan yang akan dilakukan oleh janji iblis di hadapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana apabila seorang hamba berjuang dengan penuh keikhlasan. Maka iblis pun berkata, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 40. Kekasih Allah adalah orang-orang beriman yang terus-menerus bertakwa. Perbuatannya sangat menyenangkan bagi orang-orang sekitarnya. Menilai perbuatan orang-orang yang dikasihi oleh Allah tak akan dapat dilihat hanya dari satu sisi. Keahliannya bukanlah karena diraih dengan sendirinya, melainkan diajarkan oleh Allah ke dalam hatinya. Allah yang Maha Mulia sangat mencintai, juga menyayanginya. Pelajaran orang-orang yang dikasihi dan dicintai Allah adalah menguji dengan ketulusan hati atau ikhlas dalam beribadah. Pentingnya bertorikoh diarahkan agar setiap hamba menunjukkan rasa cinta kepada Allah tanpa merasa lelah dan lesu. Pelubahan cinta ada di arusnya. Maka bagi siapapun yang dapat mencapai pelabuhan itu, dia berhak meraih cintanya. Pulau asmara yang tak terjangkau oleh mata memandang dirasakan keberadaannya oleh seorang hamba yang diperkenankan hadir ke pulaunya. Pilihan seorang hamba untuk mendapat cintanya bukanlah tak mungkin dapat meraihnya. Bertorikoh memungkinkan peraihan cinta dapat tercapai. Allah mustahil dijumpai bila tidak ada perjuangan dan rasa cinta. Pengakuan sebagai mukmin harus dibuktikan dengan rasa cinta kepadanya secara tulus hati tanpa keterpaksaan. Pecinta sangat perhatian kepada yang dicintainya. Jika ada seorang hamba beribadah kepada Allah tanpa rasa cinta, maka ibarat sayur tanpa garam, tak terasa, hambar. Oleh karena itu, menempuh perjalanan untuk meraih cinta Allah tak akan dapat dicapai bila tiadanya keikhlasan atau mukhlis.
Ketulusan hati dalam beribadah berarti meletakkan hawa nafsunya sendiri di tempat yang jauh dari dirinya. Sebaliknya mendahulukan apa yang menjadi kehendak Allah tanpa keterpaksaan. Alhasil, perjalanan menuju kepada Allah harus dilandaskan kepada ketulusan hati dengan ikhlas dalam beribadah untuk mendekatinya melalui perjalanan atau tariqah. Maka Allah pun ridho membimbing dan mendekati hambanya. Alangkah nikmat dan berbahagianya saat dia sang hamba dijumpai dia yang maha mulia lagi maha bijaksana yang dirukannya selama itu dalam bertarikah. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.